Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Tayyib al-ikhwah rahimakumullah. Kita masuk di pelajaran ke-6, yaitu keutamaan berdakwah kepada tauhid. Ya. Jadi dakwah sekali lagi merupakan perkara yang paling utama, merupakan amalan yang sangat besar nilai pahalanya. Ya, Allah katakan di Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik ucapannya dibanding orang-orang yang mengajak kepada Allah dan dia mengerjakan amal soleh dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang tunduk. Jadi dakwah itu akan lebih efektif dan akan berkah ketika diikuti dengan amal soleh. Jangan sampai kita mengajak orang lain tapi kita sendiri tidak mau melakukannya. Ya, ini justru mendapatkan ancaman kan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah ketika engkau mengatakan sesuatu yang kalian tidak mau melakukannya. Nah, kemudian juga ada hadis yang menunjukkan keutamaan dakwah, terlebih dakwah kepada tauhid. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yankusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, jadi memberi petunjuk kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala. Ya, karena dia berbuat baik, dia dapat pahala ditambah pahala orang yang mengikutinya. Jadi ketika orang yang diberitahu tentang kebaikan melakukan kebaikan, maka yang memberitahu kebaikan itu mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut sedikit pun. Luar biasa kan? Maka kita ya misalnya menjadi guru itu keutamaannya besar banget. Ya kan? Kita kan menunjuki, ya, kita memberi petunjuk kepada kalian tentang kebaikan-kebaikan, terutama menunjukkan kepada tauhid. Bila kalian mengerjakan apa yang saya tunjukkan kebaikan, maka saya dapat pahala ditambah pahala sebagaimana kalian dapatkan tanpa mengurangi pahala kalian sedikit pun. Ya, maka ini mestinya menjadikan kita semangat untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya, dakwah itu tidak harus ceramah. Kita ngobrol, ya, kita duduk sambil minum teh, ngobrol, menunjukkan kebaikan, masya Allah kan? Ya, misalnya sedang ngobrol, bermain waktu istirahat dengan temanmu, ya, kemudian kita sampaikan bahwa makan itu harus dengan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri. Dan temanmu mengikuti, ya, kamu dapat pahala ditambah pahala lagi dari temanmu yang melakukannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kemudian balasan bagi orang yang berdakwah kepada tauhid. Ya, ada kisah dalam peperangan Khaybar, nanti bisa kalian baca di halaman 37, hadis panjang. Hadis tentang perang Khaybar, di mana Rasulullah mengumumkan bahwa besok pagi saya akan berikan bendera sebagai panglima perang kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Insya Allah luar biasa. Sahabat semua pengen mendapatkan bendera itu. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu mengatakan, aku itu orang yang tidak pernah ingin mendapatkan jabatan, tapi saat itu saya ingin. Karena apa? Sifat tadi, bahwa orang yang diberi bendera, orang yang dianggap sebagai panglima perang, itu disifatnya apa? Mencintai Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tapi dalam kisah itu akhirnya apa? Ya, yang mendapat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal waktu itu pagi-pagi habis sholat subuh semua sahabat menghadap Rasul, kecuali Ali. Ali waktu itu sakit, kedua matanya nggak bisa melek. Dia tertinggal di tenda. Tapi Rasul katakan, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di mana Ali? Dia sakit, dia bawa kemari. Dibawa, kemudian bendera diberikan kepada Ali. Nah,
Kemudian Rasulullah berpesan, Ali kan sebagai panglima tuh, berpesan, unfut ala rislik, pelan-pelanlah kamu berjalan, jangan berbuat gaduh. Ya. Kemudian sampai kamu tiba di daerah mereka, orang-orang Yahudi. Kemudian summatuhum ilal Islam. Nah, ketika sampai di sana, sebelum kalian serang, kalian perangi, ajak mereka untuk masuk Islam. Yaitu ajak untuk bertauhid, karena masuk Islam tentu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, kemudian beritahukan kepada mereka setelah masuk Islam itu kewajibannya apa saja. Nah, maka Rasulullah memberikan kabar tentang keutamaan mengajak orang masuk Islam. Wallahi, kata Rasul, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am. Demi Allah, seandainya Allah memberi petunjuk melalui dirimu satu orang, maka pahalanya lebih baik bagi dirimu dibandingkan engkau memiliki onta merah. Jadi dengan dakwah yang kita lakukan dan ada satu orang mendapatkan petunjuk dari Allah untuk masuk Islam, maka pahala kita itu sangat luar biasa, sampai dikatakan melebihi nilai seekor onta merah. Onta merah itu lambang harta yang paling berharga pada zaman itu bagi orang Arab. Harta yang paling berharga. Keutamaannya lebih daripada itu. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan balasan orang berdakwah kepada tauhid. Kemudian tujuan dari dakwah mengajak manusia kepada tauhid sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib dalam hadis ini, ataupun yang dipesankan kepada Mu'adz bin Jabal dalam hadis yang sudah kita baca di pelajaran sebelumnya. Pertama adalah apa? Mendakwai non muslim dan memberi hidayah kepada mereka. Ya. Jadi tujuan dakwah tauhid adalah apa? Mendakwai orang-orang kafir, ya, memberi petunjuk kepada mereka. Yang kedua adalah, jadi pada intinya Rasul itu tidak akan memerangi manusia kecuali terpaksa, karena mereka diajak masuk Islam nggak mau, disuruh bayar jizyah nggak mau, baru diperangi. Kemudian yang kedua, melembutkan hati, ya. Jadi misalnya ada toh orang-orang itu diberi hadiah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Maka nanti diantara penerima zakat itu adalah apa? Al-mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang dilembutkan hatinya. Itu tujuan daripada dakwah. Kemudian menjadikan manusia itu senang dengan kebaikan, itu tujuan dakwah. Jangan sampai justru melarikan orang dari kebaikan-kebaikan. Jadi dakwah itu menjadikan orang senang dan kebaikan. Kemudian menyelamatkan mereka dari kesengsaraan dunia, terlebih dari kesengsaraan nanti di yaumul qiyamah. Jadi dakwah tauhid itu menyelamatkan mereka dunia akhirat. Karena dengan tauhid orang itu hidupnya jadi tentram, jadi bahagia. Di akhirat dia akan masuk surga, selamat dari neraka. Kemudian memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Ya kan, dengan tauhid orang itu kan lepas dari kekhawatiran. Dengan tauhid orang itu bisa mensikapi musibah-musibah dengan benar. Kalau dapat nikmat dia bersyukur, kalau dapat musibah dia apa? Bersabar menghadapinya. Itu tauhid akan membawa kebahagiaan bagi seorang hamba. Maka mari al-ikhwah kita semangat, ya, mendakwai manusia kepada tauhid. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.